Apa sih itu e-logistik? Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan belanja online atau e-commerce meningkat sangat tinggi, itu termasuk di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce ini pun erat kaitannya dengan komponen lain, salah satunya adalah logistik. Kinerja bisnis e-commerce ini berkaitan dengan sistem logistik dan manajemen supply chain. Logistik pada e-commerce erat kaitannya dengan e-logistik yang memiliki alur yang lebih sederhana daripada retail offline yang memerlukan gudang. Dalam platform e-logistik, penyedia hanya menjadi sarana pemasaran, mendata barang yang masuk dan keluar, serta bekerjasama dengan perusahaan logistik untuk pengiriman. Sebenarnya di Indonesia, sistem perbinaan logistik dalam bisnis e-commerce sebagian besar masih menggunakan cara manual. Padahal, menurut lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine Indonesia memimpin negara-negara lain sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018, pertumbuhannya mencapai persentase 78%. Meksiko menjadi negara yang menduduki peringkat kedua tercepat dalam pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 59% pada tahun 2018. Sementara itu, Filipina berada di urutan ketiga dengan pertumbuhan e-commerce sebesar 51%. Tentang e-logistik di negara berkembang, diantaranya adalah sistem ekonomi yang belum stabil, belum meratanya infrastruktur, kepercayaan dan privasi dari konsumen, hambatan dalam proses pengiriman logistik, masalah keamanan, dan hambatan geografis. Meski begitu, karakteristik transaksi e-logistik memiliki perbedaan dengan transaksi perdagangan biasa seperti berikut ini. Tidak ada batasan jarak dalam transaksi. Transaksi jual beli barang dalam e-logistik memudahkan siapapun dapat memasarkan produknya hingga ke daerah pelosok sekalipun. Berbeda dengan dulu, di mana hanya perusahaan besar saja yang dapat memasarkan produknya hingga ke pelosok bahkan luar negeri. Kini, dengan kemudahan akses internet dan memanfaatkan situs web, pembuatan akun pada aplikasi-aplikasi e-commerce atau memasang iklan di situs-situs internet dengan waktu yang fleksibel, siapapun dapat melakukan transaksi dagang. Kelebihan lainnya adalah dapat diakses selama 24 jam dan dapat dijangkau oleh pelanggan dari seluruh dunia. Transaksi anonim. E-logistik dalam e-commerce memungkinkan para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara anonim melalui internet dan tidak harus bertatap muka satu sama lain. Kemudahan ini berkorelasi dengan pembayaran yang telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang telah ditentukan. Produk barang tak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-logistik dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Manfaat dan hambatan penerapan e-logistik. Manfaat dari e-logistik adalah meningkatkan layanan pelanggan, meminimalkan biaya, dan juga memenuhi tenggat waktu pengiriman produk. Ini membantu mengembangkan kontrol inventaris berbasis web dan juga membantu dalam membangun hubungan dengan perusahaan logistik besar. Hanya saja di negara berkembang, tentu masih ada permasalahan dalam penerapan e-logistik ini seperti belum optimalnya infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur jalan saja, tapi juga infrastruktur telekomunikasi yang belum optimal dan akses komputer yang pendek menciptakan hambatan dalam logistik elektronik. Biaya akses internet juga mengakibatkan hambatan pada logistik elektronik ini. Salah satu pemain besar di industri transportasi dan jasa pengelolaan logistik ini di Indonesia adalah PT Serasi Autoraya atau SERA, anak perusahaan PT Astra International Tbk. Saat ini,
Sera dikenal luas sebagai salah satu perusahaan layanan transportasi dan logistik terbesar di Indonesia. Sera menawarkan berbagai produk jasa terbaik dalam bentuk jasa solusi transportasi, penjualan kendaraan bekas, dan jasa pengelolaan logistik. Dengan demikian, pasar nasional dapat mengakses solusi transportasi dan logistik yang terintegrasi sehingga dapat mewujudkan target pertumbuhan bisnis jangka menengah dan panjang demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jenis-jenis sistem e-logistik terdiri atas beberapa jenis-jenis sistem yang sering digunakan, yaitu B2B atau business to business. Perusahaan melakukan bisnis dengan satu sama lain seperti produsen menjual kepada distributor dan grosir menjual kepada pengecer. Penentuan harga berdasarkan jumlah pesanan dan negosiasi. B2C atau business to consumer. Bisnis menjual kepada masyarakat umum biasanya melalui katalog menggunakan perangkat lunak shopping cart. Dua tantangan utama yang dihadapi oleh 2BC e-logistik adalah bagian membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan karena pembeli online sangat sensitif dan mudah menjauh. C2C atau consumer to consumer. Transaksi dibantu secara elektronik antara konsumen melalui beberapa pihak ketiga. Contoh biasa adalah lelang online, di mana klien memposting item dijual dan konsumen lain menawar untuk membeli itu. Pihak ketiga biasanya mengenakan komisi. B2E atau business to employ. Jaringan intrabisnis yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa untuk karyawan mereka. Biasanya, perusahaan menggunakan jaringan B2E untuk mekanisasi karyawan atau kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan dan proses. Kelebihan sistem. Mampu melakukan bisnis 24x7x365 atau bisa dibilang logistik dapat beroperasi sepanjang hari atau setiap hari. Akses pasar global. Internet mencakup seluruh dunia dan mungkin untuk melakukan bisnis dengan orang yang terhubung ke internet. Komunikasi elektronik memungkinkan pesan untuk melintasi dunia hampir seketika. Tidak perlu menunggu beberapa minggu untuk katalog tiba melalui pos. Kekurangan. Kekurangannya yaitu dalam hal privasi, keamanan, pembayaran, dan identitas kontrak. Banyak masalah juga timbul dalam informasi pribadi, keamanan informasi, dan rincian pembayaran. Apakah pembayaran rincian, semisal rincian kartu kredit, akan disalahgunakan, dicuri identitasnya, kesalahan kontrak, dan apakah hukum dan yurisdiksi berlaku? Kekurangannya juga, logistik juga mengurangi kesempatan kerja secara drastis. Konsumen yang sering membeli semakin miskin, yang membunuh usaha kecil dan meningkatkan kesenjangan antara perusahaan kecil dan yang besar. Mengembalikan barang juga termasuk dalam masalah kekurangannya. Contoh paling gampang mungkin seperti sistem pengiriman barang yang dipakai di lazada.co.id. Kalau normalnya kita beli barang, kita order di toko, terus toko bakal kirim barang ke tempat kita. Di Lazada, penjual menunjukkan barang-barang apa aja yang dia jual, kemudian pembeli tinggal memilih barang mana yang mereka inginkan. Dan selanjutnya, proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli dilakukan oleh Lazada. Dengan begini, pembeli bisa mengetahui di mana posisi barang tersebut, apa sudah dikirim atau belum, dan estimasi kapan barang tersebut juga sampai bisa diketahui.